30 tahun hidup di Jakarta. 30 tahun itu pula perempuan 45 tahun ini menjual suara, berkeliling kampung, mengamen. Permisi ya Bu. Makasih. Berbekal kecerekan dan suara pas-pasan, Darminah menyanyikan lagu seperlunya saja. Sebagian memberi. Permisi ya Mas. Ya. Tapi lebih banyak pula yang tak memberi Darminah imbalan. Kalau siang malam 150. Iya, tapi kalau sehari-hari saya dapatnya kadang-kadang 50, kadang-kadang 40. Ya tergantung kita keramaian kita lah. Kalau ada rezeki ya dapatnya gede. Darminah sebetulnya tidak melulu mengamen. Ia sudah pernah jadi tukang cuci pakaian. Tapi mengamen dipilih Darminah jadi modal satu-satunya mencari uang saat ini. Setahun lalu Darminah hanya tahu nilai uang. Tapi ia buta huruf. Karena tak bisa membaca, ibu 4 anak ini sering tersesat. Tapi itu dulu. Sekarang Darminah sudah jago membaca. Nah, ini foto wisuda Darminah. Foto ini bukti ia lulus baca, tulis, dan berhitung. Biar kita kemana-mana tahu plang, tahu nomor. Oh ya ini daerah ini, oh ya ini daerah ini, oh ya naiknya ini. Jadi kita nggak nyasar, nggak usah nanya-nanya, kata saya. Wah udah tua tinggal mati, biarin aja lah. Saya kepengin, saya biarpun udah tua kepengin semangat belajar, kata saya. Sejak bisa membaca, Darminah sudah tidak sedih lagi. Dulu saya ngajarin anak saya, Kak, sedih banget sampai sekarang saya diledekin sama anak saya. Mama kalau ngajari abetah-abetah, ya nggak tahu orang nama saya nggak bisa hurufnya, huruf A, huruf B kayak ngapa, huruf kecil, huruf besar nggak ngerti. Sekarang huruf besar, huruf kecil udah ngerti, Kak. Hari ini kebetulan jadwal sekolah Darminah. Kami mengikuti Darminah ke rumah salah satu tetangganya, Ibu Nur. Waduh, assalamualaikum. Ibu-ibu yang lain sudah datang. Dan Pak Guru Max Andrew juga sudah datang. Belajarnya saya mulai matematika itu apa nulis tambah-tambahan ribu-ribuan tapi gitu. Terus ya kadang-kadang kita nulis ya bahasa Indonesia lah gitu. Saya kan ribu-ribuan belum tahu, atus-atusan juga belum tahu, belum apalah. Walau Darminah sudah bisa membaca, menulis dan berhitung, ia masih harus belajar mata pelajaran lain. Katanya kelebihan misalnya nih ya, kayak itu terlalu lebay banget. Nah, komunitas warga mandiri itu kegiatannya ada kita belajar baca tulis, terus ada juga kegiatan koperasi dan pelatihan keterampilan serta advokasi ya. Kita ada pembentukan masyarakat sebagai paralegal. Inilah pentingnya membaca untuk para ibu di perkampungan Bulak Klender, Jakarta Timur ini. Bahwa membaca akan berguna untuk hidup mereka sehari-hari. Jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Lalu, siapa saja para muridnya? Ibu-ibu di sini biasanya umumnya mereka adalah pembantu rumah tangga, pengamen, terus ada juga pekerja seks gitu. Terus juga ada juga ibu-ibu yang seperti biasa sih mereka gitu, punya warung, punya apa gitu. Di sini kan ada 48 orang yang bisa baca. Sekarang sudah ada 8 orang yang bisa baca. Untuk hari ini sebenarnya ada 2 kelas. Yang satu tuh tahap pemula yang masih memang belajar A, I, U, E, O dan 3 suku kata. Terus satu lagi yang 3 orang ini sebenarnya sudah tahap kedua. Jadi mereka sudah bisa belajar baca, kita lebih kepada arah vokasi ya. Nah mereka belajar tentang pelayanan kesehatan hari ini.
bagaimana sih caranya mengakses pelayanan-pelayanan kesehatan, salah satunya contohnya seperti rawat inap dengan sistem KJS dan sebagainya gitu, dengan caranya didikte tentunya. Naik pohon ke atas. Guru Max Andrew adalah salah satu pendiri komunitas wanita mandiri. Para ibu yang belajar tidak ditarik uang sepeser pun untuk jadi pintar, alias gratis. Tapi kata orang, mengajar ibu-ibu yang sudah berumur lebih sulit dari mengajar anak-anak. Apa iya ya? Orang kaya. Iya, kebetulan saya juga ngajar anak-anak juga, anak jalanan. Sebenarnya sih nggak ada bedanya ya. Dan tadi saya juga berpikir, wah ini jangan-jangan ibu-ibu nih otaknya agak lebih lemot dan sebagainya. Ternyata enggak gitu. Ternyata mereka pintar-pintar dan mereka lebih cepat ya. Semangatnya tuh luar biasa banget gitu kan. Selamat siang. Bisa mengakses kesehatan adalah kebutuhan penting para pembangun fondasi keluarganya ini. Maka para ibu juga harus belajar bagaimana caranya. Nah, sampai di rumah sakit ibu kemana? Langsung ke klinik karena sudah kemarin dari keluar rumah sakit. Nah, saya dirujuk ke seluruh dokternya ke poliklinik. Saya berharap bahwa ibu-ibu ini bisa memang dia punya komunitas ini sebagai wadah mereka nih untuk pemberdayaan masyarakatnya. Nah, dia juga bisa mentransfer ilmu lagi gitu ke ibu-ibu yang lain. Seperti contohnya kita ada Bu Tini, dia mentransfer ilmunya kepada ibu yang lain. Terus ada Bu Arsiti gitu ya. Setelah Darminah dan para ibu di Klender ini bisa membaca, maka penduduk buta huruf usia 15 hingga 45 tahun yang berjumlah 8 juta orang lebih sudah semakin berkurang. Saya semangatnya kepengin pinter, kepengin lancar baca, kepengin kita ulangan matematika, gimana caranya. Satu saat ya lama saya, oh caranya begini. Oh iya, jadi saya sedikit saya bisa.